Dan beliau juga berfatwa. Intinya fatwanya bagaimana? Wa afdalul auqati, utawi luweh utamane waktu, utawi luweh utamane piro-piro waktu, jamak niki waktun, jamak taksirnya auqat. Utawi luweh utamane piro-piro waktu, syarhus sababi, iku permulaane nom. Bapak Ibu, belajar itu memang enak di usia muda Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang memiliki anak, untuk usia SD ya dirawat dululah di rumah. Baru ketika anak itu sudah mulai bisa memahami suatu pelajaran, idealnya itu ketika anak mondok itu umur SMP kelas 1, umur pinten nih Bapak Ibu? Antara 12 dan 13. Nah itu idealnya memang SMP itu dipondokkan, tetapi nyatanya faktanya tidak demikian Bapak Ibu. Banyak sekali pondok-pondok itu anak bahkan si bayi aja dititip no panti, ada panti asuhan. Terus anak umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dititipkan pondok itu juga ada. Bagaimana pengurus ngemong itu, sidik-sidik ngompol, dilut-dilut nyawii dan lain sebagainya itu. Maka di sini adalah permulaan muda, maknanya umur 12-13 sampai kategorinya umur 25. Rentang usia dari umur 13 ke 25 ini paling enaknya dalam menghafal, memahami dan lain sebagainya. Tentu kalah Bapak Ibu. Saya masih mengingat bahwa Ustadz Diki itu dalam satu kelas, suatu ketika hafalan Alfiyah. Ini belum hafal, waktunya panggilan disuruh maju di kelas. Ayo Pak Diki maju. Jadi yang lain-lain itu dipanggil nama. Kalau Ustadz Diki ini dipanggil Pak Diki karena gurunya anak-anak SMP SMA waktu itu, lulus SMA. Loh Pak, nggak hafal RCTI, oke, DCC Pak Bu, sama anak SMP, SMA dan lain sebagainya. Saya masih mengingat itu, rapotnya merah-merah. Wah ini kok rapotnya keren sekali nih, merah hitam. Dulu itu yang jagoan ini saya, gitu loh Mas, rapotku ingin loh, rapotnya wolu ini. Tapi keterangannya dalam seiring berjalannya waktu, cara menerangkan enak Ustadz Diki, karena beliaunya manut kiai, saya ada unyeng-unyeng 2 ini. Nah ini ada kisah nyata lagi. Jadi umur sekian sampai sekian, 0 sampai 5 tahun menghafal Quran dan lain sebagainya mungkin. Umur 6 sampai 10 dikhatamkan ininya. Ternyata ringkasnya Ibu, ini adalah belajar ketika di usia muda. Bahkan orang berani menjamin, wis anakku gak tak lebokno TK, anakku gak tak lebokno SD, anakku bahasanya tak lebokno homeschooling Bapak Ibu. Jadi lebih fokus, lebih jadi ketika yang seperti itu dididik terus menerus tanpa ijazah itu bisa disetarakan, ikut paket paribasanya seperti itu. Dan itu ternyata tidak kalah dengan anak-anak yang di sekolah. Ini bukan mendiskreditkan yang anak sekolahan, tetapi faktanya sudah banyak sekali sekolah-sekolah atau homeschooling itu yang menelurkan anak-anak yang berbakat dan hebat-hebat, ini juga banyak ini. Intinya permulaan muda. Yang kedua adalah waktu-waktu yang menghasilkan, atau lebih utamanya waktu di dalam belajar, wa waktu sahari lan waktu sahur Bapak Ibu. Di saat yang lain terlelap dengan tidurnya, jenengan bangun tahajud, sholat lail, qiyamul lail, di mana disitulah mungkin Allah memberikan sebuah kefahaman, mudah di dalam menghafal, mudah di dalam memahami ketika murojaah suatu pelajaran ataupun takror di keheningan. Bapak Ibu doakan nggih napa Ummul Qura Warugunung ini akan segera selesai. Kabarnya gembira tok niki Bapak Ibu. Yang di Nganjuk suratnya nanti Desember, terus yang di Wonosalam itu tahun depan sudah dimulai. Ketika suatu saat pengajian ahadnya atau pengajian umum dipindah ke tempat yang lebih rindang dan sejuk, jauh dari hiruk pikuk kota,
Kira-kira Bapak Ibu masih tetap bisa hadir enggak nanti? Nah, memang semua mugi-mugi panjang umur itu. Amin. Karena memang semua itu tergantung niatnya Bapak Ibu. Ngaji masih idek. Lek memang niatnya pengen budal telat nggih, hasilnya nggih telat terus. Ngaji masih tempatnya jauh, tapi karena niatannya sungguh-sungguh ya ndak akan telat. Ini ndak nyindir yang barusan datang ini memang. Kok ya pas ngoten lek nyuntuhno ngoten. Nggih. Pun lanjut mawon mumpung durung dibalang tiang-tiang nih. Yang ketiga adalah wama lan waktu bainal isya ini kang ing dalem antarane maghrib lan isya. Bapak Ibu, dalam istilah nahwu ini disebut isya ini disebut taglib. Nggih, memenangkan ketika ditasniyahkan. Jenengan pernah mireng salat idaini. Napa niku salat idaini? Idul Fitri dan Idul Adha. Ini juga sesuatu yang ditasniakan, taglib, digabungkan, dimenangkan salah satu. Bainal isya ini, di situ berarti yang mendekati antara maghrib dan isya. Terus ada komaro ini atau apa? Salat gerhana kusufa ini. Komaro ini bulan dan matahari, kusufa ini sama satunya matahari dan bulan. Komaro ini ada, kusufa ini. Ini namanya taklib. Wama bainal isya ini, Bapak Ibu coba jenengan praktekkan apa yang dari kitab taklim ini. Bener jajal tak sinau bar maghrib sampai isya. Anak itu akan mencontoh orang tuanya Bapak Ibu. Ngapunten, ayo undang sinau le. Lah ibuke nyekel remote TV. Ya, anaknya akhirnya juga pengen sesuatu, misalkan game dan lain sebagainya. Coba TV-nya dimatikan, ibunya deres Quran atau ngaji atau buka hasil ngaji akad pagi. Oh, aku wis oleh kitab taklim ngaji akad iki mau. Aku wis oleh hadis Riyadhus Shalihin. Oh, aku wis oleh tafsir iki mau. Dibuka, belajari. Jenengan balik muda ndak mungkin. Waktu sahur masih mungkin bangun sepertiga malam. Bainal isya ini jenengan juga masih memungkinkan. Maka ada dua opsi pilihannya. Wayam bagi dan sebaiknya seharusnya litolibil ilmi keduwene wong kang golek ilmu an yastaghriqa apa yen to ngentekaken sapa talib jami'a auqatihi ing dalem sekabehane pira-pira waktune talib. Yen to ngentekaken menghabiskan sapa talib jami'a auqatihi ing dalem sekabehane pira-pira waktune talib. Dan di sini dikuati memang semampunya Bapak Ibu. Kalau memang maghrib dan isya itu repot, maka sewaktu senggangnya jenengan untuk dipelajari lagi pembelajaran. Memang kitab taklim itu tipis Bapak Ibu, tapi isinya tips-tips tentang bagaimana kiat-kiat sukses. Termasuk nanti guru nanti juga ada kitabnya sendiri. Karyanya pendiri NU Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang, itu juga ada Adabul Alim, adabnya seorang yang pengajar, itu juga ada nanti. Faidha malla mongko ing dalem nalikane bosen sapa talib min ilmin saking siji ilmu, idza huruf syarat jawabnya yastaghilu mongko nyibukaken sapa talib bi ilmin kelawan ilmu akhara kang liya. Nah, ini yang kita putih salah harokat, la alas sawab, yang benar akhara. Bapak Ibu, namanya seseorang itu pasti mengalami suatu titik jenuh Bapak Ibu. Jenengan kasih tips ke anaknya, "Dro, le,
mulai bosen belajar ilmu umum, ya buka pelajaran ilmu-ilmu agama. Wis mari kabeh, Bu. Ilmu umum, pelajaran umum ya mari IPA IPS. Lah sing durung mari apa? Terkadang anak itu tidak basa Jawa alus dengan orang tuanya disebabkan orang tua juga mencontohi Bapak Ibu. Coba jenengan rubah. Sampun belajar apa dereng? Anak mau jawab dorong, Bu. Nah, itu mikir, waduh, ibuku tiba-tiba basa halus ngene iki. Belum, Bu. Bahasa Jawa halusnya belum napa? Dereng. Oh, injih, Bu. Akan berbalas, Pak. Saya tuh melihat anak pondok, Bu, PCC loh. Awakmu ambek ibumu mbok PCC posisi, Bu. Posisi di mana sudah sampai mana? Bu, PCC cepetan ta, Bu, ojo suwe-suwe. Saya marahi. Mondokmu wis 3 tahun. Kok sik bosone sik pancet ae. Ini sik durung sukses awakmu lek mondok. Lah ini tipsnya di kitab taklim juga seperti itu. Jenengan mempelajari kitab Riyadhus Shalihin bosen, buka taklimi. Riyadhus Shalihin sudah, taklim sudah, bosen jenuh, buka Bulughul Maram. Bulughul Maram sudah bosen jenuh, nanti buka tafsirnya dan lainnya, Al-Qur'annya. Nanti di bawah dijelaskan bagaimana Syekh Ibnu Abbas ketika mempelajari suatu ilmu terus sudah ada kebosanan yang melekat. Syekh Ibnu Abbas ini ambil buku-buku tentang syair Bapak Ibu. Maknanya juga siapa sih yang tidak seneng lagu? Tapi memang ada salah satu dai di Nusantara ini yang mengatakan bahwa lagu-lagu itu juga termasuk sesuatu yang haram. Nah, ini memang perlu bahasanya anak pondok bahsul masail, perlu dibahas ini. Menurut ulama siapa lagu itu sampai diharamkan, menurut siapa lagu itu hukumnya makruh dan lain sebagainya. Syekh Ibnu Abbas dijelaskan ini. Wa kana lan ono Ibnu Abbasin sapa Syekh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bagaimana kelanjutannya? Idza malla min ilmil kalami yaqul wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.